Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK, ya. Pak, soal pertemuan Bapak katanya katanya Bapak meminta Sri Sultan untuk memfasilitasi pertemuan dengan Bu Mega, itu bagaimana? Apanya? Katanya Bapak meminta yang namanya silaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik. Untuk negara ini sangat baik, ya. Akan dijalankan. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pemilu tahun 2024 ini telah dilaksanakan atau diadakan kemarin pada tanggal 14 Februari 2024, tepatnya pada hari Rabu. Nah, teman-teman, setelah dilakukan pemilu atau pesta demokrasi Indonesia, maka ada beberapa yang mengatakan bahwa pemilu kali ini ya ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di TPS dan seperti juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ketika para wartawan menanyakan tentang kecurangan-kecurangan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalah suatu hal yang benar, di mana ketika ada satu kecurangan, maka masyarakat jangan tinggal diam, tetapi itu akan dibawa ke Bawaslu. Ya, segala bukti-bukti itu akan dibawa ke Bawaslu dan MK supaya bisa ditelusuri ya kalau sudah terjadi kecurangan-kecurangan tersebut. Dan di zaman sekarang ini kalau ada kecurangan-kecurangan seperti di dalam pemilu ini, yaitu gampang sekali ya masyarakat untuk membawa buktinya, ya bisa saja dari foto dan juga rekaman video. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa karena banyak orang yang mengatakan ya ada kecurangan-kecurangan di dalam pemilu tahun ini, maka untuk itu kita juga mengimbau kepada masyarakat supaya bisa melaporkan kecurangan-kecurangan itu ya, seperti bawa ke Bawaslu dan juga ke MK. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa anak dari Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Raka Buming Raka, berkontestasi di Pilpres tahun 2024 ini bersama dengan Prabowo Subianto, di mana mereka paslon nomor urut 2. Nah, Jokowi soal kecurangan pemilu 2024, jangan teriak-teriak curang, ada bukti langsung bawa ke Bawaslu dan MK. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dia menantang juga ya orang-orang yang mengatakan bahwa curang, maka Presiden Jokowi mengatakan ya jangan teriak-teriak, langsung bawa itu ke Bawaslu dan MK supaya itu diproses. Kemudian Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali angkat suara soal proses pencoblosan pemilu 2024 yang dituding ada kecurangan. Pernyataan itu diberikannya di sela-sela acara Indonesia International Motor Show 2024 di Expo Kemayoran Jakarta Kamis 15 Februari 2024 kemarin. Jokowi pun mempersilahkan masyarakat melapor bila benar terjadi kecurangan. Secara mekanisme laporan itu bisa dibawa ke Bawaslu. Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi apabila menemukan kecurangan pemilu. Nah, teman-teman, itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi ya
ketika ada masyarakat yang menemukan kecurangan di dalam pemilu ini, silakan dilaporkan ke Bawaslu dan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan semoga ya orang-orang yang menemukan atau masyarakat yang menemukan kecurangan-kecurangan di pemilu ini bisa melaporkan hal itu. Ya, oleh karenanya Jokowi tak ingin masyarakat hanya berteriak tanpa bukti jelas soal kecurangan pemilu 2024. Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti bawa ke MK, tegas Jokowi. Kemudian Presiden Jokowi pun yakin ajang pesta demokrasi tahun ini minim celah kecurangan lantaran pemerintah telah mengerahkan banyak aparat untuk berjaga dan bersiaga di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres-cawapres kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya, ungkapnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan, Jokowi menambahkan. Nah, kemudian itu mengenai tanggapan dari Presiden Jokowi mengenai pemilu tahun ini. Ya, bila masyarakat menemukan kecurangan di setiap daerah, maka itu dilaporkan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Erick Thohir sebut pemilu 2024 beri kepastian dan stabilitas untuk pelaku usaha. Nah, Erick Thohir ini teman-teman, dia adalah Menteri BUMN. Sebelum diberitakan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir menilai pemilihan umum atau pemilu 2024 akan memberikan kepastian dan stabilitas untuk pelaku usaha. Erick mengatakan kepastian yang akan diperoleh usai pemilu 2024 dapat membuat iklim investasi semakin membaik. Pelaku usaha dan investor tak ragu memulai bisnis di Indonesia. Kalau pelaku usaha pasti mencari stabilitas, tutur Erick Thohir setelah gunakan hak pilihnya di TPS 17 gudang peluru Tebet, dikutip dari Antara Kamis 15 Februari 2024. Pemerintah yakin pengangguran berkurang dan kemiskinan semakin terurai seiring berjalannya kembali dunia usaha. Erick menuturkan pemerintah terus berupaya membuka lapangan kerja baru dan program-program lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita hadir sebagai negara untuk seluruh Indonesia, masa ada yang miskin dan kurang sejahtera didiamkan, tutur Erick. Erick menuturkan negara selalu hadir untuk masyarakat. Beberapa program yang diberikan oleh pemerintah antara lain subsidi energi, pangan, dan vaksin COVID-19 gratis. Erick menilai tidak banyak negara yang memberikan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat. Coba di negara lain, enggak banyak yang seperti itu. Vaksin gratis di negara lain juga ada yang tidak. Yang memang hal-hal seperti itu kita sebagai negara yang benar-benar menjaga kesejahteraan untuk rakyatnya, tutur Erick. Indonesia tengah melangsungkan pemilu pada Rabu 14 Februari 2024. Pemilu meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten atau kota dengan daftar pemilih tetap DPT tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Nah, ternyata bahwa total pemilih atau DPT yang sudah terdaftar bahwa secara nasional 204 juta ya 807.222 pemilih. Nah, teman-teman silakan ya berkomentar bagaimana pendapat Anda dengan hal ini, dan seperti juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi tentang kalau ada kecurangan-kecurangan di pemilu tahun 2024 ini, ya mari kita masyarakat melaporkan ke Bawaslu dan juga ke Mahkamah Konstitusi supaya itu bisa dibuktikan dan diberikan sanksi kepada orang-orang yang melakukan satu kecurangan. Terima kasih, berikan komentar Anda, sampai jumpa di video berikutnya.